Langit yang sadar. Langit tidak hanya terbentang di atas kepala, ia adalah kesadaran yang mengelilingi segalanya. Dalam keheningan yang tak terukur, langit merekam setiap getaran kehidupan, setiap tawa, air mata, doa, dan pikiran yang melintas di benak manusia. Ia adalah cermin dari jiwa kolektif, lautan kesadaran tempat semua bentuk kehidupan menetes dan kembali menyatu. Ketika dikatakan langit membuka matanya, itu bukan tentang gerakan fisik, melainkan kebangkitan dimensi kesadaran yang selama ini tersembunyi. Langit sedang menyadari dirinya, dan ketika itu terjadi, ia juga membangunkan bagian dari dirimu yang tertidur dalam kabut rutinitas duniawi. Kau mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari pandangan mata, sesuatu yang hidup, mengamati, dan bergetar bersama keberadaanmu. Langit sadar bukan berarti ia berubah, tetapi engkaulah yang mulai melihatnya sebagaimana ia adanya. Kau mulai memahami bahwa batas antara dirimu dan langit tidak pernah benar-benar ada. Nafasmu adalah hembusan langit, pikiranmu adalah awan yang menari di dalam dirinya. Dalam kesadaran ini, engkau bukan lagi pengamat semesta, melainkan bagian dari orkestra besar yang sedang memainkan lagu kehidupan. Setiap kali engkau menatap langit dan merasa kecil, sadarlah, bukan langit yang tinggi, tapi kesadaranmu lah yang belum sepenuhnya terbangun. Langit bukan di atasmu, melainkan di dalammu, menunggu untuk dikenali. Ketika engkau menyadari itu, engkau akan mendengar gema lembut di dalam hati. Aku adalah ruang di mana segalanya terjadi. Aku adalah langit yang sadar. Cahaya sebagai pesan dimensi yang sangat tinggi. Cahaya bukan sekedar pancaran energi yang terlihat mata. Ia adalah bahasa purba yang dipakai semesta untuk berbicara kepada jiwa-jiwa yang siap mendengar. Di balik setiap sinar yang menembus atmosfer, ada pesan yang dikirim dari lapisan realitas yang lebih halus. Pesan tentang kebangkitan, kesadaran, dan keseimbangan antara dunia materi dan roh. Cahaya adalah surat cinta dari dimensi yang lebih tinggi. Ia tidak datang dengan kata, melainkan dengan frekuensi. Saat menyentuh kulitmu, ia tak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga membuka simpul energi di dalam dirimu. Simpul yang selama ini tertutup oleh keraguan, luka, dan ketidaktahuan. Ia menembus lapisan tubuhmu yang kasar, menyentuh inti halus yang disebut atma, percikan kecil dari kesadaran ilahi. Ketika engkau memejamkan mata dan membiarkan cahaya itu mengalir ke dalam diri, engkau akan mulai mendengar pesannya. Ia tidak berbicara dalam bahasa manusia, tapi dalam rasa, ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa sebab, air mata yang jatuh tanpa kesedihan, senyum yang muncul tanpa alasan. Semua itu adalah bentuk komunikasi semesta, tanda bahwa cahaya sedang bekerja di dalam jiwamu. Cahaya membawa ingatan tentang asalmu. Ia mengingatkan bahwa sebelum engkau menjadi tubuh, engkau adalah pancaran dari sumber yang sama, lautan energi murni yang tak memiliki awal maupun akhir. Dalam setiap denyut cahaya ada panggilan untuk pulang, untuk kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Bukan makhluk kecil yang tersesat di bumi, melainkan percikan dari bintang yang sedang belajar mengenali dirinya sebagai semesta. Dan ketika engkau benar-benar memahami pesan cahaya itu, engkau akan mengerti bahwa tidak ada jarak antara surga dan bumi, antara Tuhan dan manusia, antara cahaya dan kesadaran, sebab semuanya adalah satu, hanya terpisah oleh persepsi. Kehangatan yang menyembuhkan. Kehangatan bukan hanya rasa di kulit, ia adalah arus kehidupan yang mengalir dari pusat semesta menuju inti keberadaanmu. Saat cahaya menyentuhmu, yang sebenarnya terjadi bukan sekedar reaksi tubuh terhadap panas, tetapi penyatuan antara energi kosmis dan kesadaranmu sendiri. Kehangatan itu adalah tangan lembut semesta yang menyentuh luka-luka halus di dalam jiwamu, yang bahkan tak kau sadari ada.
Setiap luka batin menyimpan frekuensi yang rendah, sisa-sisa getaran dari rasa takut, kecewa, dan kehilangan. Ketika cahaya datang, ia tidak berperang dengan kegelapan, ia hanya hadir, dan dalam kehadirannya segala yang gelap perlahan larut. Inilah rahasia penyembuhan sejati, bukan melawan, tetapi menerangi. Cahaya tidak memaksa perubahan, ia hanya mengingatkan bahwa luka-luka itu bukan bagian dari dirimu yang sejati. Kehangatan yang mengalir melalui sinar itu juga mengaktifkan ingatan sel, lapisan halus dalam tubuhmu yang menyimpan jejak masa lalu. Tidak hanya kehidupan ini, tapi gema dari perjalanan jiwa yang panjang. Saat kau merasakan tenang tanpa sebab, itulah tanda bahwa energi lama sedang dilepaskan. Sinar itu bekerja lembut, mengurai simpul-simpul emosi yang telah lama terikat pada dinding kesadaranmu. Lalu muncul rasa damai yang tak bisa dijelaskan, bukan karena semua masalahmu hilang, tapi karena engkau mulai melihatnya dari ruang kesadaran yang lebih tinggi. Dari sana, engkau menyadari bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semuanya adalah cermin yang memantulkan pelajaran cinta yang belum kau pahami. Engkau tidak perlu disembuhkan karena engkau tidak pernah rusak. Engkau hanya lupa bahwa dirimu adalah cahaya. Dan ketika pesan itu benar-benar meresap, engkau berhenti mencari penyembuhan di luar. Engkau mulai menyalakan matahari kecil di dalam dada, pusat cahaya yang tak pernah padam. Dari situlah energi kehidupan memancar, menyembuhkan bukan hanya dirimu, tapi juga dunia di sekitarmu. Waktu yang menjadi gerbang. Waktu bukanlah garis lurus yang memisahkan masa lalu, kini, dan masa depan. Waktu adalah lingkaran kesadaran yang terus berputar dalam tarian abadi. Ia bukan penguasa, melainkan cermin, bukan rantai, melainkan jembatan. Ketika kesadaranmu naik di atas arus pikiran, kau mulai melihat bahwa waktu sejatinya hanyalah bagian bagi peristiwa, bukan penjara bagi jiwa. Saat langit menyala dan cahaya menembus ruang di sekitarmu, dimensi waktu mulai melunak. Dalam momen itu, sekat antara dulu dan nanti mulai larut, membuka celah, sebuah gerbang halus di mana semua kemungkinan saling berpelukan. Kau mungkin menyebutnya kebetulan, tapi sejatinya itu adalah sinkronisitas. Ketika semesta berbisik dalam bahasa keteraturan yang tampak seperti kebetulan. Waktu yang terbuka seperti ini tidak diukur oleh jam atau kalender, melainkan oleh kedalaman kesadaran. Setiap detik bisa menjadi keabadian bila engkau hadir sepenuhnya. Dalam kehadiran total, waktu berhenti. Tidak ada masa lalu untuk disesali, tidak ada masa depan untuk ditakuti. Hanya sekarang yang memegang kunci ke semua arah. Dan di titik hening itu, engkau menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa masa lalu bukan di belakangmu, ia hidup di dalam sel-sel tubuhmu, dan masa depan bukan di depanmu, ia bergetar dalam medan energi niatmu. Ketika kesadaranmu menyatu dengan cahaya, waktu tunduk, ia membuka jalannya, menjadi gerbang menuju penciptaan baru. Inilah momen ketika doa dan realitas mulai bertemu. Getaran yang keluar dari hatimu beresonansi dengan pola semesta, membentuk gelombang yang menarik kejadian, orang, dan kesempatan ke arahmu. Engkau tidak lagi menunggu keajaiban, engkau menjadi sumbernya. Waktu pun berbisik kepadamu, aku bukan musuhmu, aku adalah guru yang mengajarkan sabar. Aku bukan jarak, aku adalah jembatan antara yang ada dan yang akan menjadi. Dan ketika engkau memahami bahasa itu, waktu berhenti menuaimu. Ia berubah menjadi ruang suci penciptaan, tempat segala impianmu mulai menampakkan diri, bukan karena keajaiban datang dari luar, tetapi karena engkau telah melewati gerbang waktu dan menemukan dirimu di sisi lain, sisi kesadaran yang abadi.